Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mari dipimpin doanya. Oke, sudah selesai berdoa. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya posisi duduknya itu yang benar, dan jangan lupa cek di sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Peristiwa yang terjadi karena ulah sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan ataupun tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang pertama ada pengemudi tidak tertib terhadap pelanggaran lalu lintas, dan yang kedua itu kelelahan, ketiga mengantuk, sering bermain handphone, remblong, dan kondisi mesin. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Penyebab terjadinya bencana alam yang pertama itu kerusakan lingkungan, membuang sampah di sungai, longsor yang disebabkan penebangan sembarangan oleh manusia. Dan yang terakhir ada disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Penyebab terjadinya disintegrasi yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, dan yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan, dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan. Contoh dari disintegrasi itu yaitu tawuran antar pelajar, tawuran antar anggota masyarakat, perselisihan yang terjadi antara wilayah desa, dan yang terakhir, serta perselisihan akibat perbedaan pendapat. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ketiga peristiwa tersebut, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok bencana alam, yang kedua kelompok kecelakaan lalu lintas, dan yang ketiga kelompok disintegrasi. Ketiga kelompok tersebut itu harus mencari tahu penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena ulah sebagian manusia. Tadi Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok bencana alam, kedua kelompok disintegrasi, dan yang ketiga kelompok kecelakaan lalu lintas. Nah, ke dalam 3 kelompok tersebut Ibu menyuruh untuk kalian tuh menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa itu karena ulah sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang kelompok 1, Ibu mau tahu penjelasan kalian tentang penyebab terjadinya bencana alam itu apa? Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, apa sih itu disintegrasi dan penyebab terjadinya disintegrasi? Ya, kelompok 2 juga betul, dan yang kelompok 3 itu tentang kecelakaan lalu lintas. Dan kalian tahu apa itu kecelakaan lalu lintas dan beri penjelasan tentang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, betul sekali. Untuk ketiga kelompok tersebut sudah menjawab dengan benar. Beri tepuk tangan. Membangun masyarakat sejahtera. Di materi membangun masyarakat sejahtera itu ada tanggung jawab. Kalian tahu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran kewajiban. Dan membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Contoh pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Contoh pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, yang pertama itu ada tanggung jawab membayar pajak tepat waktu, dan yang kedua tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketiga, ada membudayakan sikap gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, pelaksanaan hak dengan baik. Contoh tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dengan benar adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam tetapi tetap menjaga kelestariannya. Contohnya itu melakukan reboisasi atau pembibitan. Selanjutnya ada dampak pelaksanaan tanggung jawab. Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara yaitu korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dicontoh, harus dihindari. Ingat ya. Ibu akan menayangkan satu video di mana di dalam video itu menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai masyarakat sejahtera. Tolong disimak baik-baik ya videonya, karena setelah ini Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas pembelajaran ketiga dari tema 6 subtema yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Pada gambar nampak Udin dan ayahnya sedang berada di tempat pembayaran pajak. Ayah Udin sedang mengantri untuk membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Membayar pajak adalah salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara melakukan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya seperti ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Setiap warga negara Indonesia penting memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara setelah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah sebagai berikut: menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan, pembangunan berjalan lancar, terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercipta kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam. Dan masih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab. Di samping ada warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, masih ada juga warga negara yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan mendatangkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari tidak terlaksananya tanggung jawab dengan baik. Terjadi perpecahan dan pertentangan antar warga negara, pembangunan terhambat, tidak akan pernah terwujud kesejahteraan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi banyak pelanggaran hukum dan keadilan, rusaknya lingkungan alam sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Coba kalian baca bacaan berikut ini untuk menambah wawasan kalian tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya.
Informasi-informasi tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragrafnya. Coba temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tulis hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Untuk tugas keduanya, tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel seperti berikut. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu dia penjelasan tentang bagaimana tanggung jawab sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Satu pulpen ini nantinya kalian akan bagikan kepada teman-teman yang di samping kalian, dan ibu akan menyetelkan satu lagu. Jika lagu itu berhenti, maka pulpen ini akan ikut berhenti. Si orang terakhir yang memegang pulpen ini akan mendapatkan satu pertanyaan. Langsung aja kita mulai. Lagunya sudah berhenti kan, dan orang terakhir yang memegang pulpen ini akan mendapatkan satu pertanyaan, yaitu jelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, betul. Kalian sudah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan sekarang kita akan evaluasi, yaitu tuliskan kesimpulan terhadap apa yang sudah kamu pelajari hari ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu berikan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, dan yang kedua, sebutkan pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Betul. Baik, pembelajarannya Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.